Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam renungan pada hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita membahas dan belajar tentang doa Daniel. Daniel yang berdoa di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami rasa takut yang berkelebihan. Kita takut sakit, kita takut gagal, kita takut ditolak, dan banyak hal yang ditakutkan dalam kehidupan kita. Bisa juga karena peristiwa itu menjadi menghantui memori kita, akhirnya kita bisa fobia dalam rasa takut. Takut jatuh, takut terbang, takut berenang, dan takut sendiri, takut kegelapan. Pokoknya banyak sekali rasa takut di dalam hati kita dan pikiran kita. Nah, semua itu terjadi karena ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Contohnya di dalam kehidupan kita yang 2 tahun yang lalu, dunia digoncang dengan virus COVID-19. Manusia takut sakit, dan lebih parah takut mati. Yang tadi tidak mati jadi mati karena dihantui rasa takut. Karena rasa takut yang berkelebihan bisa dia membuat menjadi fatal, yaitu tidak ada lagi semangatnya bagaimana dia untuk mengatasi rasa takut, memulihkan supaya dia semakin kuat dan tegar menghadapi ragam persoalan yang terjadi. Bahkan mendengar suara ambulans pun kita kita pasti takut dengan suara itu. Apalagi kalau kita mendengar ada yang berduka sana sini, kita rasa takut. Nah, akhirnya dengan rasa takut itu, tensi kita akan semakin meninggi, stres kita akan semakin tinggi, dan akhirnya karena tensi kita tinggi, stres kita juga semakin menjadi, akhirnya tubuh kita lemah dan kita mengalami sakit oleh karena situasi itu. Nah, dalam konteks ini juga Daniel banyak sekali mengalami suatu pergumulan dalam hidupnya. Untuk itu dia selalu berdoa kepada Tuhan, karena dia percaya, yakin betul bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong dia untuk menepis semua rasa takut itu. Dan dia tahu rasa takut itu terjadi karena ada satu peristiwa, sesuatu yang terjadi di depan dia yang tidak benar di hadapan Allah. Untuk itu dia selalu berdoa siang dan malam, beribadah kepada Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita punya rasa takut, kita akan memiliki tekad dan berkomitmen untuk beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan dengan cara supaya kita dekat kepada Tuhan, menjauhkan rasa takut, akhirnya kita dipulihkan. Daniel juga dalam nats ini, dia juga berusaha supaya dia dapat berdamai dengan keadaan, tetapi dia mohon kepada Allahnya supaya semua persoalan yang terjadi itu dikelirkan. Untuk itu kita lihat dalam nats ini bahwa Daniel berdoa dan menghadap Allah, sungguh-sungguh berdoa. Karena dia sudah melihat realita yang terjadi kepada Nabi Yeremia yang begitu banyak mengalami persoalan, dan begitu juga timbulnya, runtuhnya puing Yerusalem menjadi puing-puing selama 70 tahun. Kita baca di ayat 3. Terjadi begitu semuanya. Karena apa? Karena umat Tuhan, bangsa Tuhan sudah mulai hidup di dalam tidak ada rasa hormat lagi. Jangankan ke hadapan Allah, ke hadapan pemerintah, bahkan hamba Tuhan juga, mereka tidak ada rasa hormat lagi. Dan begitulah runtuhnya Yerusalem, karena banyak orang pada saat itu sepele dengan segala sesuatu. Daniel berdoa, memohon, sampai dia berpuasa, saudaraku, sampai dia mengenakan pakaian kabung,
menandakan dia berduka cita apa yang terjadi pada saat itu. Sampai dia taburkan debu tanah di atas kepalanya, tanda dia berkabung bersedih hati dengan semua kejahatan, kefasikan di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu. Bangsa Tuhan yang mulai sombong, congkak, dan berlaku fasik dan memberontak dan telah menyimpang dari pemerintah dan aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Bayangkan, mereka tidak lagi hormat kepada pemerintah yang ada pada saat itu. Hamba-hamba Tuhan juga mereka tidak hormati lagi. Bahkan mereka cuek dan sepelekan semua. Bahkan mereka hina, mereka tolak hamba-hamba Tuhan yang melayani. Padahal para nabi pada saat itu adalah perantara Allah untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, firman Tuhan, hukum Tuhan, dan semuanya. Tapi mereka tolak semua itu. Mereka tidak suka mendengar. Bahkan semua para nabi itu, hamba-hamba Tuhan, mereka sedikit pun tidak ada rasa hormat. Tuhan sangat marah. Bahkan pemimpin-pemimpin negeri pada saat itu, mereka juga tidak menghormati saudaraku. Bahkan bapak-bapak, orang tua mereka juga tidak hormati saudaraku. Dan segenap negeri itu menjadi kacau balau. Makanya disitulah terjadi runtuhnya Yerusalem. Kehidupan semakin menderita karena ulah manusia yang tidak ada lagi rasa hormat dan tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada aturan pemerintah. Yang terjadi adalah kelaparan, kehausan akan jasmani, bahkan rohani mereka pun kering kerontang. Untuk itu Daniel betul-betul berdoa, berpuasa, mengenakan pakaian kabung, dan dia taburkan abu di atas kepalanya, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan Allah mengampuni umatnya. Daniel tahu betul kalau Tuhan sudah marah akan bertindak menghukum umatnya. Itu yang dihindari oleh Daniel. Maka dia betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan marpamuati maroham disudi aka hajahaton nadi patupa aka bangso ni dibata ditiki. Daniel memohon supaya Allah memulihkan kesejahteraan bangsanya. Kalau sudah seorang hamba Tuhan seperti Daniel memohonkan, berarti begitu sangat luar biasa penderitaan umat Tuhan pada saat itu. Dan hanya Daniel lah dengan inisiatifnya memohon belas kasih Tuhan. Saima Tuhan, sudi aka uhummu rimasmu di tonga-tonga nih bangsoi. Karena Daniel tidak ingin umatnya, bangsanya, karena dia sangat mengasihi umatnya, dia tidak suka terjadi penderitaan. Dia percaya masih ada setitik harapan untuk mereka kembali ke jalan Tuhan. Dia memohon kekuatan, belas kasih Tuhan. Tolong Tuhan, sahe mai hatakangon hajugulo ni aka sude bangso. Karena tidak memiliki rasa hormat kepada Allah, pemerintah, dan hamba Tuhan mereka sepelekan, mereka ejek, hujat, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih, melalui nats ini, apakah kita masih memberi waktu kita untuk berdoa, memohon kepada Allah supaya Tuhan memulihkan bangsa kita? Saya rasa masih ada kita semuanya yang mau berdoa untuk bangsa dan negeri kita supaya Tuhan pulihkan. 2 tahun masa yang lalu sangat kita diproses dengan virus, dengan penyakit, ekonomi terganggu, sosial politik terganggu, semua juga terganggu. Tapi mari kita berdoa, kita mohon ampun kepada Tuhan, kita benahi satu persatu dengan kesabaran, dan kita harus berserah diri, menyerah kepada Tuhan, bahwa hanya Dia yang bisa memulihkan bangsa dan negeri kita, memulihkan dunia yang diciptakan Tuhan. Semualah untuk sujud bersembah kepada Tuhan, mohon ampun belas kasihan Tuhan seperti Daniel. Saudaraku, masihkah kita mau berdoa kepada pemerintah kita dan hamba-hamba Tuhan? Janganlah kita mau untuk sepele dan tidak menghormati pemerintah dan terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Karena mereka juga bekerja, pemerintah, pemimpin-pemimpin kita bekerja, itu juga diberkati oleh Tuhan. Itu adalah mandataris Allah di tengah-tengah dunia, tengah-tengah kota, kampung, atau negeri kita ini. Hormatilah, patulah semua dengan peraturan pemerintah kita. Begitu juga kepada hamba Tuhan. Mereka bekerja, terus berdoa untuk menuntun jemaatnya ke arah yang lebih baik, mendoakan siang dan malam.
Janganlah kita menyakiti hamba Tuhan. Janganlah kita tidak memiliki rasa hormat kepada semua hamba Tuhan, siapapun itu. Saudaraku, kita harus sadar bahwa Tuhan memanggil setiap hamba Tuhan, disuruh untuk pergi memberitakan Injil. Jangan kita tolak, jangan kita sia-siakan, karena mereka juga seperti kami ini disuruh oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Janganlah terjadi lagi untuk menyakiti semua hamba Tuhan dimanapun kita bertemu dengan mereka. Dan apakah kita masih berdoa kepada semua keluarga kita, handai tolan kita, supaya kita juga dipulihkan? Marilah berdoa, sungguh-sungguhlah berdoa, beribadalah, pergunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk selalu tekun berdoa. Karena doa adalah nafas kita, doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Di dalam doa, sejuta harapan, 1000 permintaan, berjuta-juta harapan dan cita-cita akan kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya satu jawaban Tuhan, aku akan memberkatimu, menyertaimu, dan akan memulihkan engkau. Percayalah, Tuhan akan menjawab doa kita seperti doa Daniel dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang kami terima melalui realita kehidupan pelayanan Daniel sebagai orang percaya yang mau berdoa untuk pemerintah, yang mau berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, yang mau berdoa untuk semua umat agar dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kami mau berdoa untuk pemerintah kami, Republik Indonesia, agar selalu setiap orang yang bekerja di dalam pemerintah kami, di bangsa dan negara kami ini, bisa bekerja, berkarya sesuai dengan arahan perintah Tuhan, dan mereka akan senantiasa setia dan tunduk kepada firman Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa kepada semua hamba Tuhan yang melayani di mana saja pun Tuhan, baik di pelosok, di perkotaan, dalam segala situasi pergumulan setiap hamba Tuhan. Kami mau berdoa supaya mereka selalu berbahagia dalam pelayanan mereka. Ditolak, diterima, dicaci, dimaki, dihujat, di bagaimanapun Tuhan. Tegarkan setiap hamba Tuhan untuk selalu mau kuat di dalam pelayanannya. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan akan selalu meneguhkan dan menyelamatkan setiap hamba-Mu yang Engkau suruh untuk melayani Tuhan, melayani umat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa setiap keluarga, lingkungan, dan di mana saja jemaat-Mu berada. Tolong Tuhan juga berkati agar kehidupan mereka juga memperoleh pemulihan kesejahteraan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas keselamatan dan berkat-berkat yang kami terima setiap hari. Berkati umat-Mu, berkati kami semuanya, agar kami hidup di dalam kasih sayang-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, ingat selalu tersenyum, tetap jaga prokes, Tuhan akan memberkati kita.